Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya part keduanya. Namun saya bukan untuk mengaplikasikan pupuk insek pungi, namun untuk mengaplikasikan ataupun melakukan penyemprotan herbisida teman-teman, untuk pengendalian gulma teman-teman ya, rumput di sekitar bedengan gulutan cabai teman-teman ya. Karena gulma ini kalau dibiarkan itu sangat mengganggu performa pertumbuhan cabai kita teman-teman. Yang kedua, untuk perawatan kita juga susah teman-teman ya, baik itu untuk pengaplikasian pupuk insek pungi itu sangat terganggu teman-teman. Makanya kita harus kendalikan ya gulma ini dengan cara herbisida ya, menggunakan herbisida maksudnya, karena gulma itu sendiri mengganggu daripada sanitasi ataupun kebersihan di lingkungan sekitar gulutan cabai, sehingga mempengaruhi teman-teman ya. Jelas itu teman-teman, kalau sanitasi itu berkaitan dengan kesehatan tanaman teman-teman ya. Maka dari itu kita kita kendalikan. Nah, untuk mengendalikan menggunakan herbisida itu harus berhati-hati teman-teman, karena jangan sampai terkena ke tanaman pokoknya, yaitu cabai teman-teman ya. Caranya teman-teman, untuk penyiangan ini jangan terlalu tinggi ya. Jadi posisi nozzle-nya ini ketika kita menyempraikan itu jangan terlalu tinggi ataupun setara atas rumputnya, bahkan jangan setara dengan posisi tanaman cabai ataupun di atas posisi nozzle ini, di atas gulutan ini jangan teman-teman. Ini sangat dilarang. Nah, meskipun gulma ini melampaui tingginya melebihi atas gulutan cabai, itu tetap teman-teman posisi nozzle ini, ujung semprotan ini itu harus di bawah, meskipun rumputnya sudah tinggi ya teman-teman. Karena ketika gulma itu terkena, baik itu menggunakan racun kontak maupun sistemik, itu contoh misalnya gulma yang kena itu setengahnya ataupun pangkalnya, itu tetap mati teman-teman ya, jangan khawatir. Nah, kebetulan yang kita gunakan ini racun kontak ataupun paraquat teman-teman ya. Karena mengingat kondisi lahan yang sebelah sini itu banyak daun lebarnya teman-teman. Jadi untuk penggunaan paraquat ataupun glifosat, saran saya itu disesuaikan dengan kondisi gulma yang tumbuh di sekitar tanaman cabai, ataupun jika yang mau dikendalikan itu daun lebar, itu menggunakan jika yang mau dikendalikan itu gulma lebar, berdaun lebar, itu menggunakan herbisida kontak ataupun glifosat, paraquat teman-teman ya, paraquat. Begitu juga sebaliknya, jika gulma yang mau dikendalikan itu berdaun sempit, kita harus menggunakan herbisida sistemik ataupun glifosat teman-teman. Terkecuali teman-teman gulmanya masih kecil-kecil teman-teman, ataupun sejengkal lah paling tidak, masih muda teman-teman ya. Masih muda teman-teman, itu daun lebar bahkan daun sempit bahkan daun lebar itu masih bisa digunakan, menggunakan pengaplikasiannya, pengendalian menggunakan glifosat, dan itu saya sarankan teman-teman. Nah, ini karena memang gulmanya sudah terlalu tinggi teman-teman ya, yang daun lebarnya, sepertinya untuk pengendalian menggunakan herbisida glifosat itu sudah nggak sanggup lagi, tidak efektif lagi teman-teman ya. Makanya kita menggunakan racun kontak. Oke, let's go teman-teman, jangan terlalu banyak bacotnya, nanti orang pusing mendengar omongan saya ya. Bahkan yang tadinya tujuannya bagus menjadi tidak bagus juga dia. Oke teman-teman,
Jangan lupa baca bismillah ya teman-teman, karena ini juga makhluk Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini teman-teman, karena dengan teknik ini sangat aman. Itu teknik pertama, itu tadi yang saya sampaikan. Itu apa namanya, nozzle-nya jangan terlalu tinggi ya teman-teman ya. Yang kedua teman-teman, ini kekuatan semburan nozzle ini, itu saya sarankan jangan langsung menggunakan kontak yang on off-nya teman-teman ya, tapi menggunakan yang on off-nya itu sistem cetrek ya, hidup mati gitu ya. Saran saya menggunakan yang sistem yang berputar teman-teman. Itu yang sistem on off yang berputar itu bisa sekaligus mengatur apa namanya, mengatur semburan nozzle ini teman-teman ya, mengatur semburan apa spire-nya ini. Nah ini saya atur jangan terlalu besar ya teman-teman. Ditakutkan ataupun dikhawatirkan semburan ini tidak terkendali oleh kita ya, sehingga nanti ditakutkan terkena tanaman cabai ya, tanaman pokoknya. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman. Mungkin sedikit greget ataupun apa ya, kalau orang ini mah aduh greget banget, greget gitu ya ngelihatnya. Tapi coba teman-teman pikirkan, bandingkan ya teman-teman dengan cara seperti ini, untuk mengendalikan racun, untuk mengendalikan apa namanya, rumput ini teman-teman, itu masih terhitung lumayan cepat teman-teman ya, dibandingkan dengan cara manual. Mungkin pikiran teman-teman, wah lebih baik dibersihkan ya, dikoret ataupun di apa ya, dipakai menggunakan parang ataupun arit dibersihkan gitu ya. Itu lumayan lama teman-teman ya, lumayan lama. Jadi satu masalah waktu, yang kedua masalah biaya teman-teman ya. Untuk satu baris aja mungkin untuk membersihkan ini membutuhkan waktu setengah hari teman-teman ya. Ya paling enggak hitungan jam teman-teman. Kalau ini insya Allah enggak teman-teman. Insya Allah enggak teman-teman ya. Ini bukan habis baterai teman-teman ya, tapi memang setelan ininya saya mainkan teman-teman ya, spire-nya, biar penyemburannya tidak terlalu besar, karena ditakutkan terkena tanaman cabenya teman-teman ya. Karena kontak ini kalau kena langsung gosong dia. Meskipun kita langsung cuci teman-teman ya daunnya. Pernah saya coba itu teman-teman, terkena daun cabai yang sebelah sana, tidak sengaja ya teman-teman. Tapi ya apa boleh buat teman-teman. Tapi kalau kita hati-hati seperti ini, fokus ya teman-teman, jangan banyak pikiran apapun, jangan sampai ngelamun ataupun nyemprotnya jangan sambil ngelamun teman-teman. Itu insya Allah aman, sangat aman teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita sepil lagi ya hasilnya penyemprotannya seperti apa, aman atau tidak ya dengan cara seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat hasilnya nanti, dan kalau memang hasilnya positif ya boleh teman-teman coba ya di lahan kalian yang sedang menanam cabai ataupun
apa namanya, yang mau menanam cabai jangan khawatir. Untuk pengendalian gulmanya bisa dengan cara teknik seperti ini teman-teman. Tapi kalau gulmanya belum terlalu tinggi seperti ini teman-teman, daun lebarnya ya, itu masih bisa dikendalikan oleh herbisida sistemik teman-teman ya. Glifosat, bahan aktif glifosat itu sebenarnya lebih aman teman-teman. Lebih aman dan lebih bagus teman-teman ya, untuk jangka tumbuhnya gulma itu lebih lama teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah 13 menitan ya teman-teman. Jadi mungkin seperti ini teknik dan cara pengendalian gulma di sekitar tanaman cabai ataupun di sekitar gulutan cabai ya teman-teman. Mungkin nanti hasilnya bakalan kita sepil ya teman-teman. Nah itu tim kita yang dua lagi spray ke tanaman cabainya langsung, yaitu mengaplikasikan unsur hara pupuk dan insek dan pungi teman-teman ya. Jadi tahap selanjutnya kita akan buatkan video tetap di sekitar tanaman cabai kita ini teman-teman ya, baik untuk cara pengendalian gulma dan sebagainya teman-teman, termasuk perawatan cabai yang sedang dilakukan tim kita teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman, like, komen, dan share-nya teman-teman ke teman-teman yang lain, sehingga saya bisa bersemangat, sehingga saya tambah semangat ya untuk membuat konten-konten video YouTube saya, sehingga channel YouTube saya juga cepat dimonetisasi teman-teman ya, mudah-mudahan, amin. Bismillahirrahmanirrahim, doakan semua prosesnya berjalan dengan lancar, amin amin ya robbal alamin.